Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathra. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dzi khisalin atira wa ala alihi wa sahbihil barara. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang Ramadan, puasa Ramadan, kita akan coba lihat bagaimana sejarah tentang pelaksanaan ibadah suci Ramadan ini. Kalau kita baca sirat Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, kita ketahui bahwasanya perintah untuk melaksanakan shaum Ramadan ini tidak sejak awal. Tidak sejak Rasulullah diutus menjadi nabi, tidak. Tapi jauh setelah Rasulullah menjadi nabi selama 13 tahun berdakwah di Mekah, lalu kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, masuk tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Sekitar 2 pekan sebelum berakhir bulan Sya'ban atau tanggal 20 sekian dikisahkan turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada kita semua untuk melaksanakan shaum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelumnya telah melaksanakan puasa dengan berbagai jenis dan perbedaannya. Tetapi di bulan Ramadan ini khusus bagi kaum muslimin. Karena itu kalau kita hitung, sesungguhnya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan di masa Rasulullah hanya berlangsung mungkin sekitar 9 kali. Di tahun kedua sampai tahun ke-11. Bahkan di tahun ke-11 Hijriah, Nabi belum sempat melaksanakan shaum Ramadan karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal, artinya Ramadan belum tiba, belum datang. Jadi Nabi hanya bisa melaksanakan 9 kali di bulan Ramadan. Di tahun kedua sampai tahun ke-10 Hijriah. Jadi kalau mau banyak-banyakan, mungkin banyakkan kita puasa Ramadan daripada Nabi. Tapi bukan masalah banyak atau tidak, tapi apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, apa maknanya jarakumullah? Bahwa pelaksanaan ibadah shaum Ramadan ini memang bukan hal yang mudah. Penuh dengan ujian, berat, sangat berat. Apalagi bagi orang yang tidak terbiasa melaksanakannya. Menahan makan, menahan minum, di tengah pekerjaan kita yang seperti biasa misalnya. Pasti akan mengurus tenaga kita, mengurangi kekuatan fisik kita. Karena itu kewajiban atau perintah puasa Ramadan ini tidak sejak awal. Kapan? Ketika kaum muslimin sudah memiliki keimanan yang kuat. Makanya yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam, tidak. Karena ketika seseorang mengucapkan syahadat berarti dia sudah muslim. Tapi apakah dia sudah beriman? Belum tentu. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat. Dan ini sekaligus untuk menciptakan kita, melahirkan insan-insan yang derajatnya lebih tinggi dari itu. Jadi yang tadinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah melaksanakan shaum Ramadan, lalu kemudian kita laksanakan, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah SWT. Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram, orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Tuhannya adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Dan puasa Ramadan, jemaah, meningkatkan kita dari hamba yang tadi beriman menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Hamba-hamba muttaqin inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu mendapatkan keberuntungan. Di antara keberuntungan itu yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, melihat sejarah puasa tadi, maka kita ketahui bahwa ini adalah ibadah yang wajib, walaupun tentunya belakangan, untuk mengetes, meningkatkan keimanan kita dari orang yang beriman menjadi orang yang muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muttaqin yang layak mendapatkan surga firdausnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Happy Andi Pastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.